Sekarang kita akan lihat apa-apa saja tahapan budidaya untuk tanaman kakao. Yang pertama adalah penyiapan lahan dan penanaman. Penyiapan lahan dan penanaman ini karena ini adalah tanaman tahunan, maka relatif sama dengan tanaman kelapa sawit dan tanaman kakao. Langkah yang pertama adalah membersihkan areal. Membersihkan areal itu pilihannya bisa secara manual, bisa juga secara mekanis. Membersihkan areal itu mulai dari merumpuk, imas, kemudian tumbang, kemudian rumpuk, stacking. Jadi kalau di tanaman kelapa sawit dan karet adalah zero burning, maka di tanaman kakao juga adalah zero burning, tidak boleh ada pembakaran areal. Nah, jadi setelah dilakukan stacking, maka kita lakukan pengolahan tanah secara mekanis kalau begitu. Kemudian setelah melakukan pengolahan tanah, barulah kita akan memanjang apa saja yang kita butuhkan. Di awal tadi sudah ada pancang untuk stackingan, kemudian sekarang untuk pancangan untuk penutup tanah, kacangan, kemudian pancang untuk pohon pelindung, kemudian pancang untuk tanaman kakaonya. Jadi ada beberapa kali pemancangan supaya nanti jangan terjadi tumpang tindih. Nah, setelah dilakukan pemancangan, maka kita akan lakukan penanaman penutup tanah. Ya, dibiasakan tanaman penutup tanah itu ditanam sebelum menanam si kakao. Nah, setelah lakukan tanaman penutup tanah, maka kita lakukan pohon pelindung. Karena nanti tanaman kakao ini kan seumur hidupnya akan dilindungi. Tetapi di awal-awal tanaman pelindung utama itu belum berfungsi, maka kita akan gunakan tanaman pelindung sementara sebelum tanaman pelindung utama berfungsi, karena tanaman pelindung utama itu juga tanaman tahunan biasanya. Begitu. Jadi sebelum tanaman pelindung utama berfungsi, kita lakukan penanaman pohon pelindung sementara, atau contohnya adalah Gliricidae atau kayu air. Nah, kemudian kita tanam juga bersamaan dengan itu, mulailah kita tanam tanaman pelindung tetap, pohon pelindung tetap. Apa contoh-contohnya tadi sudah diberi contoh, ada kelapa, ada durian, ada pinang, ada pete Cina atau leucaena, dan lain-lain, tergantung kepada kondisi areal. Yang penting pilihlah tanaman penaung yang tidak mudah patah, pilihlah tanaman penaung yang bisa dipangkas, karena kita mungkin akan membutuhkan pangkasan kalau tanaman penaungnya terlalu rimbun. Pilihlah tanaman penaung yang tidak merusak tanaman utama, tidak menjadi pesaing. Kemudian pengaturan jarak tanam, setelah itu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam bisa secara manual atau bisa dengan menggunakan hole digger. Kemudian penanaman, kemudian kita juga perlu pembuatan rorak apabila curah hujan di tempat kita itu tinggi. Artinya jangan sampai air itu terbuang percuma mengalir langsung ke paret-paret, sebaiknya ditahan di rorak-rorak. Nah, setelah penanaman tanaman utama, kita akan melakukan pemupukan tanaman. Pemupukan itu nanti ada dosis rekomendasinya, mulai dari TBM sampai dengan tanaman menghasilkan. Kemudian pada saat tertentu kita akan melakukan pemangkasan kakao. Pemangkasan kakao ini tergantung kepada bahan tanam kita berasal dari mana. Apabila tanaman kita berasal dari biji atau dari seedling, maka pemangkasan kakao itu mulai dari munculnya tanaman utama, kita akan melakukan pemangkasan untuk tunasan-tunasan liar atau disebut dengan kayu airnya. Ya, itu biasanya periode 1 kali 21 hari harus kita buang kayu air yang muncul di batang utama. Jangan sampai batang utama itu ditumbuhi oleh cupon atau kayu air, tunas-tunas liar, sehingga harapannya batang utama itu lurus. Karena tadi ingat bahwa tanaman kakao itu adalah tanaman cauliflora, jadi batang itu adalah aset. Maka dari awal batang itu harus kita jaga, jangan sampai bantalan buahnya rusak. Jadi tunas-tunas liar yang tumbuh
harus kita bersihkan. Kemudian setelah pemangkasan kakao nanti ada beberapa jenis lagi. Ada pemangkasan bentuk, kemudian ada pangkas produksi, gitu ya. Jadi kalau tadi pangkas wiwilan, pangkas pemeliharaan, kemudian ada pangkas bentuk. Pangkas bentuk itu supaya membentuk habitus yang bagus. Ya, misalnya tadi jorget itu tidak simetris, maka kita buat supaya simetris. Apa saja yang dibuang, gitu ya. Kemudian tadi kalau sudah 4 tahun, kemudian 7 tahun, maka kita lakukan pangkas produksi supaya tanaman kakao itu jangan terlalu rimbun. Kalau rimbun nanti buahnya jadi sedikit biasanya. Kemudian di samping itu ada pemangkasan pohon pelindung. Seperti tadi, kalau pohon pelindungnya akhirnya tidak menaungi sesuai standar, maka kita harus melakukan pemangkasan. Begitu, jangan sampai juga terlalu lembab. Karena terlalu lembab juga produksi akan menurun, buah-buah banyak yang busuk, serangan penyakit juga tinggi. Kemudian setelah itu kita melakukan pengendalian hama dan penyakit diikuti dengan pelaksanaan panen. Jadi itu beberapa aktivitas yang akan kita lakukan sehubungan dengan teknik budidaya. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan kita bahas kembali di pertemuan ke-11. Disampaikan tentang sekilas mengenai karakteristik daripada tanaman kakao, bagaimana sifat biologinya, bagaimana syarat tumbuhnya, kemudian bagaimana sekilas tentang tahapan budidayanya. Lebih lengkap nanti untuk tahapan budidayanya akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Kami ucapkan terima kasih buat perhatiannya. Kemudian juga mudah-mudahan makalah ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang tanaman kakao.